Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam acara Gereja Kristus Menyapa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau Allah yang baik, yang memberikan hari baru, hari penuh kemenangan, hari penuh dengan berkat, kelimpahan untuk kami alami dalam kehidupan kami. Sebelum kami meneruskan kehidupan kami di hari ini, kami rindu kami dilawat oleh firman Tuhan, supaya melaluinya kami berjalan dalam kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Samuel pasal 1 ayat 11, 12 dan 17, 18. Saya bacakan untuk kita ayat 11, 12, 17 dan 18. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Ayat 12. Dan mereka meratap, menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Ayat 17 dan 18. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anak-anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab Orang Jujur. Dalam perenungan pada pagi hari ini, saya berikan tema, milikilah hati seperti Daud. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa sampai kepada dalam konteks teks ini, sebenarnya Saul, Yonatan, dan juga orang-orang Israel sangat memusuhi Daud. Raja Saul tidak menghendaki Daud menjadi raja, dan sejak saat itu Raja Saul berikhtiar untuk membunuh Daud sampai kepada peperangan yang terjadi melawan orang Filistin ini, dan Saul terbunuh. Dalam situasi yang demikian, Raja Daud tetap memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi. Yang pertama yang kita lihat di sini adalah Daud hidup di dalam kasih. Pada waktu ia mendengar musuhnya, orang yang membencinya, orang yang berikhtiar untuk membunuhnya, yaitu Daud, telah gugur di medan peperangan bersama anak-anaknya dan juga bersama dengan prajurit-prajurit terpilihnya, Daud tidak serta-merta senang dan gembira. Daud terlihat bahwa ia betul-betul mengasihi. Hal ini terbukti bahwa ketika seorang pembawa berita yang mengatakan bahwa Saul telah dibunuh mati, maka orang itu ternyata adalah orang Amalek, maka Daud pun membunuh orang Amalek itu. Di sini Daud sebenarnya sangat nasionalis. Kasihnya kepada bangsanya, kasihnya kepada pemimpin-pemimpinnya luar biasa. Sekalipun pemimpin-pemimpinnya atau pendahulunya yaitu Raja Saul sebenarnya hidup dalam kebencian, amarah, dengki, dan berikhtiar untuk membunuhnya, Daud tidak menaruh dendam. Ada begitu banyak kesempatan Daud bisa saja membunuh dan menghilangkan nyawa Saul, tapi Daud tidak melakukan itu. Daud membiarkan Tuhanlah yang berperkara di dalam persoalannya dengan Saul. Sampai kepada kematian Saul, Daud tidak pernah menjelek-jelekan, memburuk-burukan nama daripada Saul. Tetapi dalam kasih, dia menangis, meratapi tentang seorang pendahulu yang sudah berkorban bagi bangsa dan negara, bagi umat yang sangat berjasa, itu telah meninggal dan Daud menangisinya. Marilah kita juga sebagai umat pilihan Tuhan, marilah kita tidak boleh hidup di dalam kebencian, amarah, dengki, dan dendam kepada orang yang berikhtiar berbuat jahat kepada kita. Kita menyerahkannya kepada Tuhan, dan bila perlu kita terus mengasihinya, mendoakannya, dan mengharapkan biarlah Tuhan yang menjadi pembalas di antara kita dengan orang-orang yang membenci kita, seperti Daud dengan Saul ini. Yang kedua, hati Daud adalah hati yang penuh dengan visi dan misi.
ketika dia mengambil waktu untuk meratapi Saul dan Yonatan yang telah gugur. Bahkan dia mengambil waktu meratapi umat Tuhan Israel yang telah gugur oleh pedang itu. Daud membuat nyanyian, yaitu nyanyian ratapan. Nyanyian ratapan ini diperintahkan Daud untuk diajarkan kepada Bani Yehuda. Bahkan itu dicatat di dalam kitab orang-orang jujur. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terlihat di sini bahwa hati Daud adalah hati yang penuh dengan visi dan misi ke depan. Dia ingin menjadikan orang yang sebenarnya adalah musuhnya, tapi juga adalah sekaligus pemimpin bangsa itu, menjadi seorang yang perlu diingat, dikenang, diratapi, tetapi juga dijadikan panutan hal-hal yang baik dalam kehidupan berbangsa dan beribadah, khususnya umat Bani Yehuda. Dalam hal ini kita juga belajar, marilah kita melihat jauh ke depan, bahwa meskipun ada tantangan, ada kebencian, ada ikhtiar-ikhtiar orang yang ingin berbuat jahat dalam kehidupan kita, tapi kita terus melihat ke depan, melihat dan tidak berburuk sangka, melihat bahwa orang-orang yang telah berjasa, yang telah berbuat baik dalam banyak hal, meskipun sekarang mereka hidup dalam kebencian, kita tetap melihat kebaikan-kebaikan itu untuk diingat, untuk dibuat menjadi satu pelajaran dalam perjalanan ziarah rohani iman kita ke depan. Yang ketiga, Daud memiliki hati yang tidak ingin memburukkan nama pribadi-pribadi tertentu yang membencinya. Mari kita membaca di dalam ayat 23 pasal 1 yang berbunyi demikian. Dalam nyanyian itu Daud menulis demikian: Saul dan Yonatan orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung rajawali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kremisi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Ayat 25, betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukit. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Daud memiliki hati yang tidak mau memburuk-burukan orang-orang yang saat itu membencinya. Tetapi Daud tetap melihat sisi-sisi kebaikan yang telah dibuat oleh Saul dan Yonatan bagi bangsanya, bagi Israel, bagi umat Tuhan. Dan itulah yang diajarkan oleh Daud untuk mengingat hal-hal yang baik dari orang-orang ini, supaya mereka pun memiliki hati yang tidak berburuk sangka, hati yang tidak mendendam kepada Saul dan Yonatan, tetapi mereka terus mengingat hal-hal yang baik. Dan umat Tuhan, biarlah mereka pun bertumbuh di dalam hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna bagi kelangsungan kehidupan bangsa mereka. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menjadi berkat bagi kita. Milikilah hati seperti Daud, hati yang mengampuni, hati yang mengasihi, hati yang memiliki visi dan misi ke depan, tapi hati yang tidak mau memburuk-burukan orang lain, hati yang tidak mau tinggal dalam dendam, amarah, dan dengki, tapi hati yang berfokus kepada kebaikan-kebaikan yang terus diingat dan ditanamkan dalam kehidupan. Tuhan memberkati kita, biarlah kebaikan mengalahkan yang jahat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mau belajar dari Daud. Sekalipun ia dibenci, ia diikhtiarkan untuk dibunuh oleh Saul, tapi pada waktu Saul mati dalam pertempuran yang hebat, terlihat bahwa Daud sangat mengasihinya. Daud mengambil waktu untuk meratap dan menangis karena kematian Saul dan Yonatan. Bahkan lebih daripada itu, Daud membuat satu nyanyian yang harus dinyanyikan untuk mengingat Saul dan Yonatan. Dan itu diajarkan kepada kaum Yehuda dan dituliskan di dalam
buku orang-orang jujur. Dan di dalam nyanyian itu, Daud tidak mengungkit-ungkit keburukan dari Saul, tapi justru Daud menulis kebaikan-kebaikan dari Saul. Kepahlawanan Daud, kepahlawanan Saul dan Yonatan ditulis dengan rapi untuk dikenang bangsa Israel. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak membenci musuh-musuh kami. Tolong kami supaya kami hanya mau melihat hal-hal baik yang Tuhan buat bagi orang-orang yang memusuhi kami. Hal-hal baik yang ada dalam kehidupan orang-orang yang membenci kami. Supaya kami sanggup mengasihi mereka, sanggup mendoakan mereka, tetap melakukan hal-hal yang baik. Karena kami percaya kasih dan kebaikan sanggup mengalahkan, menghancurkan semua kejahatan. Berkati semua jemaat yang sudah mendengar. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.